Misalnya Yesus mengatakan dalam Matius 15 nomor 26. Jawab Yesus kepadanya, "Kamu bukan orang Yahudi." Jadi ini berbicara etnis nih ya. Sok paling suci sukunya nih. Kamu bukan orang Yahudi. Kalau aku menolong kamu, itu sama seperti orang yang mengambil makanan anak-anaknya dan memberikannya kepada anjing. Bayangkan. Jadi Yesus punya ajaran, kalau bukan orang Yahudi gak boleh ditolong. Sama seperti anjing. Berarti orang-orang di luar Yahudi itu adalah anjing, kata Yesus. Dalam Matius 15 nomor 26. Apakah seperti ini ajaran kasih, Mas Edis? Baik. Kalau bukan orang Yahudi, berarti gak boleh ditolong. Dan statusnya sama seperti anjing, bayangkan. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Baik. Ini Jelasin kalau gini kan lah. diskusi cakep. Ini diskusi mantap kalau begini. Jadi kita itu berusaha membangun komunikasi yang baik ya. Biar Islam dan Kristen itu enak diskusinya, nggak maki-makian. Udah bosen lah kita dengar maki-makian. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Pertama saya tanggapi dulu yang Al-Quran tadi. Begini, di dalam surat Abasa ayat yang pertama tadi, itu tidak ada ayat Al-Quran menyebutkan bahwa orang tersebut memotong-motong omongan Muhammad sampai membuat wajah Muhammad bermuka masam. Itu yang dibaca Ustadz Wafi, itu adalah pelintiran Al-Quran, bukan Al-Quran. Ingat sekali lagi, itu tidak pernah ada di dalam Al-Quran. Seandainya itu benar, bahwa Muhammad berwajah masam karena ada seorang buta yang motong-motong omongan Muhammad, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membela Muhammad karena orang tersebut nggak punya tata krama di hadapan Nabi. Orang tersebut tidak punya sopan santun, tidak punya itikat yang baik di hadapan seorang Nabi. Pasti Allah akan membela Muhammad. Tetapi ayat Al-Quran berbunyi bahwa itu dikontrakan dengan seorang kaya. Makanya di ayat selanjutnya, akan tetapi jikalau pembesar-pembesar Quraisy yang datang kepadamu, maka engkau melayaninya. Makanya di dalam ayat tersebut dikatakan, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling ketika seorang buta datang kepadanya. Ayat keempatnya, ayat ketiganya, tahukah kamu bahwa barangkali ia ingin membersihkan diri? Ini udah ada klarifikasinya. Nggak ada di sini dikatakan dia datang kepadamu untuk memotong omonganmu. Nggak ada. Di sini jelas loh. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Atau ia ingin mendapatkan pengajaran. Lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Nah ini aslinya, ini Al-Qurannya. Bukan pelintiran yang dibacakan oleh Ustadz Wafi tadi. Lalu dikatakan di ayat 5-nya, adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya adalah pembesar-pembesar Quraisy yang orang kaya, serba cukup punya duit, maka kamu melayaninya. Nah ini sebenarnya Al-Quran ini membongkar sosok Muhammad yang membeda-bedakan orang. Kalau sama orang miskin, ibarat kata begini, sekarang banyak ustadz, banyak pendeta, pastor yang mata duitan. Kalau jamaahnya miskin, nggak punya duit, susah itu dihubungin, nggak bakal ada waktu. Di mana Pak Pendeta, di mana Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz begini, sibuk. Tapi kalau orang kaya, jamaahnya kaya, dia siap. Nah ini sosok Muhammad digambarkan yang seperti itu. Makanya kita itu tidak boleh mirip dengan Muhammad. Kita harus mirip dengan Yesus. Kemudian masalah Matius tadi. Di situ kalau kita baca konteksnya, itu adalah peristiwa di mana seorang perempuan Kanaan datang kepada Tuhan Yesus. Dia memohon kepada Tuhan Yesus sesuatu. Harus dibaca sampai selesai loh. Baca sampai selesai. Terima kasih. Ketika kita membaca itu secara utuh, di situ perempuan Kanaan itu meminta sesuatu kepada Yesus, tetapi Yesus mencobai perempuan Kanaan itu dengan kata-kata seperti ini. Tidak baik
memberikan roti yang diperuntukkan untuk anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Itu adalah sebuah perumpamaan sama seperti ketika orang Indonesia ngomong ada udang di balik batu. Bukan berarti si itu udang, enggak. Nah, kemudian si perempuan itu menanggapi Tuhan Yesus. Tetapi anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tahu nggak apa respon Tuhan Yesus pada akhirnya? Dia membenarkan seorang perempuan Kanaan tersebut. Makanya dibaca secara penuh. Makanya Tuhan Yesus mengasihi baik orang-orang Yahudi maupun perempuan Kanaan sekalipun. Begitu. Makanya dibaca yang utuh. Silakan. Jadi begini teman-teman, bedanya nih jawaban saya dengan Mas Edis. Kalau jawaban saya diambil dari namanya tafsir Ma'alimut Tanzil, para ulama, pakar dalam Al-Quran. Sedangkan jawaban Mas Edis tentang Bible, kita dengar dari seorang Edis TV. Jadi begitulah ya. Jadi ketika Mas Edis melarang kita untuk memberikan pemahaman Al-Quran dari para ulama, secara tidak langsung, dia sedang menjelaskan Bible-nya sesuai otaknya dia, sesuai kehendaknya dia. Nah, ini bedanya. Islam itu dalam memahami konteks apapun di dalam Al-Quran, kita serahkan kepada ahlinya, Mas Edis. Namanya para ulama. Jadi kita tidak bisa mau memaknai Al-Quran, kelemahan kita dalam bahasa Arab, lalu dimaknai oleh ulama yang pakar bahasa Arab, beliaulah yang tahu konteksnya. Sedangkan ketika Mas Edis menolak ulama nih keterangannya, Anda hanya pakai terjemahan. Di sisi lain, Anda memaknai Bible Anda sesuai kehendak Anda sendiri. Kalau misal yang datang kepada Nabi Muhammad adalah orang kaya, lalu Nabi Muhammad itu senang, ahlan wa sahlan kalau orang kaya, maka tidak mungkin ada surah Al-Kafirun. Kita cek surah Al-Kafirun yang datang orang-orang pembesar Arab semua yang menawarkan kepada Nabi. Apakah Nabi kemudian ahlan wa sahlan, selamat datang wahai saudaraku, lalu Nabi itu kayak senang gitu kedatangan orang kaya? Oh tidak, saudaraku. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Ini jawaban tegas ketika siapa yang datang kepada Nabi, ini ya, nazalat fi rahtin min Quraisy. Ini datang ketika utusan-utusan pembesar Quraisy datang kepada Rasulullah. Salah satunya adalah Al-Harith bin Qais As-Sahmi. Kemudian Wal-As bin Wa'il. Kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah. Wah, ini orang-orang kayanya, ini pimpinan ini. Pimpinan Quraisy yang kaya-kaya ini yang datang ini. Kemudian bin Abdi Yaghuth. Kemudian Wal Aswad bin Al-Muttalib bin Asad. Wa Umayyah bin Khalaf. Qalu ya Muhammad halumma fattabi. Wahai Muhammad, ayo ikuti kami. Fattabi dinana. Wa nattabi dinaka. Nanti kalau kamu ikut agama saya pun akan ikut agama kamu. Tapi Allah langsung turunkan surah Al-Kafirun bahwa Nabi Muhammad jangankan senyum, tapi beliau menjawabnya dengan tegas tanpa senyuman, menunjukkan bahwa beliau Rasulullah, beliau bukan utusan dunia, tapi beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada buktinya dalam Al-Qur'an. Makanya kata Mas Edis, jangan dibaca separuh-separuh. Hanya ketika Ibnu Ummi Maktum datang, Nabi Muhammad mukanya masam, lalu ditafsiri, oh nanti kalau ketemu orang kaya, Nabi Muhammad akan senang. Ternyata ketika turun surah Al-Kafirun, Nabi Muhammad tegas, wahai orang-orang kafir, kata Nabi Muhammad. Bukan begini, wahai saudaraku, mohon maaf ya, mohon maaf, afwan, alafu, saya tidak bisa ikut kamu. Oh tidak. Nabi Muhammad mengatakan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Apakah Nabi Muhammad kememes-kememes? Senyum-senyum karena di depannya orang kaya? Tidak, saudara. Itu tertulis dan diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Kafirun. Sedangkan kita dari tadi, ketika bertanya tentang Matius, bahwa kata Yesus, jawab Yesus adalah, ketika aku menolong kamu, karena kamu bukan orang Yahudi, berarti aku menolong anjing. Berarti orang yang di luar Yahudi, kata Yesus, adalah anjing. Kita tidak menjelaskan keterangan itu dari pakarnya.
Tapi Mas Edis langsung menjelaskan pribadinya. Bahkan Mas Edis mengatakan ini kan perumpamaan. Oke, kalau kita mau bahas perumpamaan Mas Edis, saya mau tanya, ilmu untuk memahami perumpamaan Bible itu namanya ilmu apa Mas Edis? Kalau Al-Quran, kita punya balaghah. Balaghah babnya dibagi menjadi 3. Ada ma'ani, ada bayan, ada bade'. Kemudian di dalam Al-Quran itu ada yang namanya itu istilah lughatul arabiyyah al-fusha. Ketikan bahasa Arabnya harus fasih. Ada balaghahnya, ada majaznya, ada majaz itu dibagi menjadi 2. Ada majaz mufrad, ada majaz murakkab, kemudian ada kinayahnya. Bayangkan. Perumpamaannya ada, namanya ilmu balaghah. Sekarang saya tanya nih sama Mas Edis. Kita dengarkan ada 34.000 orang. Saya pengen nanya ilmu majaz, ilmu perumpamaan untuk memahami bahasa Yesus. Namanya ilmu apa dan ilmunya terbagi menjadi berapa? Silahkan dijawab Mas Edis. Baik. Ilmu Alkibul lah, Tat. Baik, agak sedikit melebar ini Kalau kemana-mana. di Bible itu ilmu Alkibul itu. Sup, kamu diem aja lah Sup. Kamu udah panggil gurumu ini karena kamu nggak mampu berdebat dengan saya. Oke, baik. Saya jawab ya. Jadi begini, ini sangat-sangat memprihatinkan ya. Karena tadi Ustadz Wafi mengatakan begini, inilah kami Islam. Saya menjawab berdasarkan tafsir. Saya menjawab berdasarkan kitab. Sementara Edis menjawab berdasarkan pikirannya sendiri. Ini ada kesalahan fatal di sini. Begini. Al-Quran itu bukan kitab untuk para ustadz. Al-Quran itu adalah kitab untuk manusia. Sementara umat muslim telah membuat Al-Quran itu hanya untuk ulama-ulama saja. Tidak boleh orang-orang seperti Ustadz Wafi, Yusuf P.I. pakai akalnya, tidak boleh pakai pikirannya. Harus pakai pikirannya ulama-ulama. Nah, pemahaman seperti ini teman-teman, apalagi di Indonesia, itu sudah dicekokin dari orang itu masih kecil. Kamu nggak boleh nafsir Al-Quran karena kamu nggak punya otak dan nggak punya pikiran. Yang boleh nafsir Al-Quran itu hanyalah ulama-ulama saja. Nah, berangkatlah kamu ke pondok pesantren, kirim duit kamu ke sana. Nah, inilah yang mengakibatkan umat tidak bisa berpikir, umat tidak bisa punya pemahaman, umat tidak berkembang, sehingga yang berpikir haruslah para ulama saja. Sehingga apa? Sehingga orang berbondong-bondong dikirim ke pondok pesantren untuk manggut-manggut apa kata ulama mereka. Yang demikian itulah kesesatan mereka yang tidak melampaui batas. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan bahwa orang biasa tidak boleh berpikir, orang biasa tidak boleh menafsirkan atau memahami Al-Quran. Gak ada. Al-Quran itu memang harus dipahami oleh para pembacanya semua. Siapapun yang membaca Al-Quran itulah yang harus memahaminya. Gak boleh harus, kalau saya gak boleh harus pakai otaknya si Anu. Gak boleh begitu, Ustaz. Lagian kalau akhirnya kita mengikuti para ulama tadi yang Pak Ustadz tunjukkan tadi kitabnya, kita malah tersesat karena apa? Karena mengikuti pelintiran dan karangan-karangan mereka. Karena apa? Karena Al-Quran jelas mengatakan orang itu datang kepada Muhammad bisa jadi dia ingin mendapat pelajaran. Boleh jadi dia mencari petunjuk, tapi buru-buru difitnah. Bahwasanya dia datang kepada Muhammad katanya untuk motong-motong omongan Muhammad. Nah, inilah yang mengakibatkan umat muslim sekarang sudah menuju kepada sebuah pemahaman bahwa Al-Quran itu hanya boleh dipahami dan dipelintir oleh ulama-ulamanya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tadi Ustadz Wafi mengatakan kepada saya bahwa saya itu menjawab berdasarkan pikiran saya sendiri. Jadi Ustadz Wafi membawa kebiasaan dalam agama Islam bahwa orang Kristen itu harus menjawab Bible berdasarkan pelintiran orang. Tidak seperti itu metode dalam Kristen. Metode dalam Kristen adalah membaca apa yang tertulis di dalamnya. Saya bacakan.
tadi ini kan yang Pak Ustadz bahas. Saya balik dulu kamera saya. Bisa dibesarkan Yusuf PI. Nih, ini enaknya orang Kristen, bukan pakai kitab pelintiran. Kita pakai apa yang tertulis saja di dalamnya. Perhatikan, perempuan Kanaan yang percaya. Jadi orang-orang Kanaan itu sebelumnya saya kasih dulu backgroundnya ya. Orang-orang Kanaan itu berbeda keyakinan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Kanaan ini adalah penyembah dewa Molokh. Mereka berbakti kepada allah-allah lain. Dikatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu, perhatikan, jangan selesai. Kalau umat Muslim kan kalau baca sampai sini doang. Ya. Untuk, Lanjut. mohon maaf nih, Ya, umat lanjut. Muslim sering membaca sampai di sini titik. Untuk apa? Untuk bersyahwat rohani. Iya, ada apa-apa. Tenang, biar saya selesaikan. Iya, Saya selesaikan dulu. Kenapa umat Muslim berhenti sampai sini? Karena sampai di sini mereka sudah ereksi syahwat rohaninya. Makanya dia nggak mau baca ayat selanjutnya. Karena di ayat selanjutnya ini akan menempeleng mukanya mereka. Perhatikan. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Apa kata Tuhan Yesus? Ini jawabannya, ini jangan dibuang. Maka jawab Yesus, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perhatikan ini. Apakah di sini Tuhan Yesus mencampakkan perempuan itu? Mengatakan bahwa perempuan itu nggak pantas dia menerima roti itu? Akhirnya apa? Besar imanmu ibu, terjadilah apa yang kau kehendaki. Ini luar biasanya. Makanya kalau baca itu, sebentar, saya balikan dulu kamera saya. Kalau baca itu harus sampai selesai. Supaya apa? Supaya kalian tidak ejakulasi dini. Pertanyaannya, pertanyaan saya tentang bahwa itu diketahui sebagai majas. Ilmunya ilmu apa itu? Baik. Jadi begini, ya. Apakah kalau kita sedang berbicara sesuatu yang mengambil contoh-contoh, misalnya ada udang di balik batu, misalnya, atau seorang laki-laki yang memuja perempuan, engkaulah matahariku. Kan ada lagunya, engkaulah matahariku. Apakah itu langsung dia matahari? Kan tidak. Ketika kita berkata, Saya nanya ilmunya. ada udang, tenang, ada udang di balik batu. Apakah kita lagi ngomongin udang yang ada di balik batu? Kan tidak. Nah, ketika Yesus berkata, tidak baik memberikan roti, yang roti ini sebenarnya diperuntukkan untuk anak-anak nih. Tetapi kok malah dilemparkan kepada anjing? Apa kita berbicara soal anjing? Tidak. Itu berbicara mengenai sebuah metafor. Makanya kalau baca Bible ilmunya itu, namanya apa? ilmunya namanya apa? Ya pakai akal logika lah. Gimana? Ya kan? Akibul kita begini loh, Wafi. Kita itu tidak boleh. Dibully dari tadi teman-teman. Ya itu penonton yang menilai. Gini saja. Kita tidak usah saling menilai. Semua dikembalikan kepada penonton. Nah, silakan tanggapannya.
Ternyata saya 5 menit mendengarkan jawaban Mas Edis dikibuli kita. Saya kira begini. Ada ilmu sastra tentang pemahaman Bible bahwa perumpamaan ini nanti arahnya ke sini, perumpamaan ini arahnya ke sana. Saya kira ada keren lah gitu ya. Karena begini Mas Edis, kita disajikan kitab suci Bible dalam pandangan Anda ya, itu dalam berbahasa Indonesia, sudah berbentuk bahasa Indonesia. Jadi, kalau memang perumpamaan itu sesuai otak kita masing-masing, maka jangan pernah salahkan umat Islam ketika umat Islam memahaminya sedemikian rupa. Karena kita sudah disajikan bahasa Indonesianya, gak ada ilmunya gitu loh. Beda sama Quran Mas Edis. Kalau Quran, sebelum belajar Quran nih, Rasulullah sudah mengatakan, ini bukan saya ya, ini bukan pribadi saya yang mengatakan kita harus ikut ulama, bukan dari saya. Tapi dari orang yang orang itu diturunkan Al-Quran oleh Allah, siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Kata Nabi Muhammad ini. Bukan ngarang dari saya Mas Edi. Ini bedanya. Saya tidak pernah pakai otak saya gitu loh. Tapi saya menggunakan otaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa risalah, sang pemegang Al-Quran. Apa kata beliau? Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan uang, tidak mewariskan dirham. Innama warrathu al-ilmah. Tapi para ulama mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bi khattin wafir. Maka ilmu, ini ya, ini saya baca terjemahannya. Kamu kan minta terjemahannya. Warisan tersebut ia telah mengambil bagian dari banyak. Berarti dia sudah mengambil banyak dari bagian para nabi. Ketika yang diambil dari para ulama adalah ilmunya. Yang ngomong seperti itu bukan saya Mas Edis, tapi adalah Nabi Muhammad SAW. Itulah bedanya Islam. Dikasih tahu cara memahaminya oleh sang pemegang Qurannya. Ikuti ulama, karena dia pewaris para nabi. Kita nggak pakai otak-otak sendiri, sehingga sampai pemahamannya kayak orang nggak ada otak gitu loh. Bukan. Kita ikut Nabi Muhammad itu sesuai dengan tuntunan dari Allah. Begitu. Beda sama Mas Edis. Mas Edis tadi mengatakan, pakai apa ilmu perumpamaannya? Ya pakai akal logika. Sehingga, kalau pakai akal logika, maka tidak memungkinkan orang-orang itu akan memahami secara maksimal. Tidak bisa. Satu ayat Al-Quran, Mas Edis, dipahami dalam Al-Quran. Bisa dipahami ayat ini turun siang hari atau turun malam hari. Namanya ayatul laili wa ayatul nahar. Ada namanya nasikh dan mansukhnya. Belum kita belajar asbabun nuzulnya. Belum kita belajar asbabul wurudnya. Belum kita belajar majas kinayahnya. Belum kita belajar muqaddam muakhornya. Belum kita belajar banyak. Gitu loh. Apakah itu dari kita? Oh bukan. Itu bukan dari kita pribadi Bang. Itu dari sang pemimpin syariatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya enak ada orang yang bisa memahami secara maksimal. Kalau kita disodorkan terjemahan, tidak ada ilmu yang digeluti dalam memahaminya, maka wajar semua orang menyatakan dirinya ada Roh Kudus. Yang oneness bilang dirinya ada Roh Kudus. Yang Advent mengatakan dirinya ada Roh Kudus. Tunggu dulu, jangan kepanasan, santai Mas. Saya kan mendengarkan secara seksama dari tadi kan. Nah gitu. Ya, yang oneness mengatakan dirinya ada Roh Kudus. Yang Yahudi mengatakan dirinya golongan yang selamat. Semuanya seperti itu. Begitu. Baik. Dicari mana data yang maksimal, nggak ada. Nggak ada Mas. Baik. Sehingga, Kita tanggapi ya. Sehingga begini Mas. Tunggu dulu, santai. Oke. Ketika sampean membacakan bukan surah, dalam Matius 15 tadi, ini kan bahasa Indonesia ya. Ini bahasa Indonesia. Berarti kita boleh memahaminya itu, kata Mas Edi, sesuai dengan otak dan akal. Nah, jadi begini. Kalau kita memahaminya, nah, karena kata Mas Edis itu sesuai dengan akal kita, saya memahaminya begini nih. Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Ini bukan perkataan saya ya, perkataan Yesus. Dan ini berbahasa Indonesia. Aku hanya, kata-kata hanya, berarti dia diberikan keleluasaan menyampaikan kabar dari Tuhan itu hanya tingkat lokal. Karena hanya.
Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Maka pantas ketika Yesus mengatakan kepada perempuan itu, apakah kamu orang Yahudi? Apakah kamu orang Yahudi? Kalau kamu bukan Yahudi, berarti aku sama dengan memberi kamu makan kepada anjing. Memberi makan kepada anjing. Dibatasi oleh Yesus kalimatnya. Hanya orang Yahudi. Dan di sini dia mengatakan, diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Lebih percaya siapa? Saya kepada Edis atau saya kepada Yesus? Ya jelas saya lebih percaya Yesus, Mas Edis. Yesus mengatakan dia hanya diutus kepada bangsa Israel. Bani Israel. Lah, Mas Edis kan orang mana? Orang Lampung. Misalnya sukunya Batak. Mas Edis orang Batak. Mau dikaitkan ke Bani Israel, nanti jalurnya lewat Fir'aun nanti itu. Bukan lewat Musa gitu. Jalurnya nanti lewat Fir'aun, bukan lewat Musa. Sehingga nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Kita ngutak-atik ajaran orang Bani Israel, kita ada di Indonesia, apalagi saya orang Madura, ya nggak bisa, saudara. Begitu. Sekian, terima kasih. Baik, setanggapi ya. Jadi ada poin-poin yang agak sedikit bercandaan, sarkas dan nggak ada tujuannya tadi ya. Gini, pertama-tama yang harus Ustadz Wapi pahami bahwa banyak hadis itu adalah hasil daripada rekayasa. Dan itu tenang dulu, jangan gelisah, jangan gelisah. Jadi ini menurut seorang peneliti hadis, namanya adalah Bukhari. Dia dikatakan sebagai Imam Bukhari. Jadi perjalanan Imam Bukhari menurut sejarah orang Islam, dia menemukan kurang lebih 600.000. Bayangkan, 600.000 hadis yang dia periksa selama 16 tahun. Tetapi yang dia temukan sahih itu hanyalah 6.000. Artinya apa? Artinya ada 99% orang bercerita tentang Muhammad tetapi isinya ngibul. Makanya tidak dimasukkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, saya ini adalah orang yang meneliti agama Islam selama 13 tahun. Dan saya ngerti betul dengan persis kenapa dan apa yang terjadi dalam agama Islam. Pertama, kenapa hadis itu palsu? Kenapa dikatakan barang siapa yang memahami Al-Quran harus mengikuti ulama? Kenapa hadis itu palsu? Perhatikan. Kenapa Muhammad mustahil mengatakan itu? Pertama, karena di zaman Muhammad itu nggak ada ulama. Siapa ulama-ulama sebelum Muhammad? Itu mengindikasikan bahwa hadis itu sebenarnya dibuat di zaman ketika sudah banyak ulama. Mereka mengarang hadis tersebut untuk apa? Supaya orang berbondong-bondong datang ke pondok pesantren dan belajar kepada ulama sehingga mereka menghasilkan fulus. Karena apa? Karena di zaman Muhammad nggak ada ulama. Siapa ulama di zaman Muhammad? Nggak ada. Makanya hadis tersebut sudah pasti gombal gambul. Dan hadis yang palsu itu banyak sekali dan umat Islam itu mengakui bahwa ada banyak sekali hadis-hadis palsu. Ya, bahkan di dalam hadis Bukhari dan Sahih Muslim pun sampai detik ini masih dipalsu-palsukan sama orang Islam. Nah, lalu apa kata Al-Quran? Perhatikan. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi begini. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Makanya kamu jangan ragu-ragu. Artinya apa? Orang-orang yang membaca kitab sebelum Al-Quran dijadikan rujukan untuk bertanya. Nggak ada dijadikan rujukan orang-orang yang membaca kitab sesudah Al-Quran. Makanya saya bilang begini, saya kan sering bilang begini. Al-Quran memerintahkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Apa itu kitab-kitab yang sebelum Al-Quran? Yaitu Taurat, Injil. Itu kitab-kitab yang sebelum Al-Quran.
Tetapi sangat memprihatinkan di rumah orang Islam tidak didapati Injil dan Taurat yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Itulah yang mengakibatkan banyak sekarang umat Islam berada di dalam kesesatan yang nyata. Yang umat Islam baca adalah kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Apa itu kitab-kitab sesudah Al-Quran? Kitab misalnya kitab di surga nanti burung berdiri 70 tahun tidak turun-turun, ya kan? Betul tidak? Itu kan kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Makanya umat muslim waktu baca Quran, dia baca sambil terbalik begini, sambil tidur-tiduran. Disuruh beriman kepada kitab yang sebelum Al-Quran, yakni Injil, malah akhirnya dibaca terbalik, beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Sehingga jangan akhirnya panjang-panjang. Sebentar, belum, udah gelisah dia. Panjang kali, Gi. Gelisah dia. Lanjut, Gelisah. Baik. Kemudian yang kedua. Sebenarnya tema kita tadi kan intinya kita sudah sama tadi ya, bahwa kita itu sudah merujuk kepada satu kesimpulan. Siapakah yang harus kita ikuti? Siapakah yang harus kita mirip dengan dia? Mirip dengan Yesus atau mirip dengan Muhammad? Jelas, Injil berkata bahwa Yesus tidak bercacat celah. Tipu tidak ada di mulutnya. Perhatikan, dia tidak berdusta. Al-Quran membenarkan bahwasanya Isa itu adalah seorang yang suci. Sementara di dalam Al-Quran jelas tadi Pak Ustadz, Muhammad membeda-bedakan orang. Kalau orang miskin, orang buta datang kepada Muhammad, dia berwajah masam. Tetapi jikalau seorang kaya yang datang kepadanya, Muhammad langsung melayaninya. Nah, Pak Ustadz tadi mengatakan begini. Ustadz Wabi tadi bilang begini. Loh, bagaimana ketika Muhammad berkata kepadanya bahwasanya kalau orang dia mengobrol dengan pembesar-pembesar Quraisy, mereka Muhammad tetap ini. Tetapi kalau kita bacakan di dalam Quran, ada satu peristiwa di mana Muhammad pernah di dalam satu barisan dengan orang-orang Quraisy. Dengan para pembesar-pembesar mereka, ketika Muhammad sujud bersama-sama dengan mereka dengan mengatakan bahwasanya mereka itu ya para yang disembah-sembah mereka itu adalah pembawa berita dari Allah atau yang disebut dengan Gharanik. Nah itu. Lalu ayat itu kan ditegur. Nah ini nanti Pak Ustaz Wabi bisa jelaskan. Maka turunlah ayat bahwa tidak seorang rasul pun kami utus. Maka ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran, maka setan memasukkan sesuatu kepadanya dan lalu Allah menegurnya. Ini satu peristiwa di mana Muhammad pernah bersama-sama dengan orang-orang Quraisy sujud bersama dan membuat mereka senang. Lihat Muhammad bersama-sama dengan kita. Itulah sehingga turun ayat Quran yang menegur dia bahwa setan menyisipkan ke dalam ayat tersebut sehingga Muhammad terpeleset. Kemudian yang kedua, Muhammad juga mohon maaf nih, tapi kalau ngomong gini nanti saya dibilang menista. Enggak. Kalau saya bilang gimana ya, tapi memang begini, ayat Al-Quran mengatakan kalau mau ngomong sama Muhammad itu memang harus bayar. Makanya saya katakan seandainya ada seorang ulama sekarang yang mata duitan, ya mau gimana? Karena dicontohkan. Nih saya balikkan. Sub. Nanti saya kalau mau ngomong begitu nanti dibilang penistaan agama. Jadi nggak usah lah kita bilang Muhammad manu ya. Nih Sub. Di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat yang ke-12. Perhatikan, Sub, dibesarin Sub. Al-Mujadalah ayat yang ke-12. Perhatikan, apakah Muhammad itu dia mementingkan uang? Perhatikan. Hai orang-orang yang beriman, apabila engkau mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah engkau mengeluarkan sedekah alias duit. Tetapi para penerjemah itu menambahkan dalam kurung nih. Nih, dibikin dalam tanda kurungnya kepada
orang miskin. Padahal ayat ini tidak berbicara bahwa sedekah itu diberikan kepada orang miskin. Tidak. Maksudnya sedekah itu dikasih ke Muhammad. Kalau mereka mau ngomong sama Muhammad, mereka harus bayar. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, maka hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh dalam tanda kurung yang disediakan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi sama Om penerjemah diedit menjadi kepada orang miskin, padahal kepada Muhammad. Silakan. Panjang kali ini ya. Oke. Yang pertama, meskipun pertanyaan kita nggak ada yang dijawab, nggak apa-apa teman-teman ya. Kita fokus ada dakwah yang kita sampaikan tentang Islam, bahwa yang disampaikan Mas Edis semuanya hanya tolak ukurnya sesuai otak Mas Edis. Tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun dari tadi pertanyaan saya tentang ilmu apa dalam perumpamaan nggak dijawab. Dari semua jawabannya adalah sesuai dengan kehendak Mas Edis. Mas Edis melarang kita ikut ulama, tapi orang lain harus mengikuti paham dia. Nggak. Sekarang saya akan menjawab salah satunya tentang ayat yang dibawakan Mas Edis. Jadi ayat ini begini bunyinya. Goranik. Belum, dari awal dong. Kamu kan panjang tuh. Itu surah Yusuf ya. Surah Yusuf ayat ke-94. Yunus. Surah Yunus ayat ke-94. Ini ya. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika. Fa in kunta, apabila engkau Muhammad. Nah, ini bedanya nih. Orang Islam pakai langsung original teks nih. Nggak pakai terjemahan dalam kurung, buka kurung, apalah itu. Kalau orang Islam begini nih, keren nih orang Islam nih. Umat Nabi Muhammad nih. Langsung pakai original teks nih. Fa in kunta, apabila engkau Muhammad fi syakkin, dalam keraguan, mimma, tentang apa-apa, anzalna, yang telah kami turunkan ilaika kepadamu, fas'al, maka bertanyalah kamu Muhammad, alladzina, kepada orang-orang, yaqra'una, yang membaca Alkitab min qablika, sebelum kamu, laqad ja'akal haq, maka telah datang kepadamu kebenaran, min rabbika, dari Tuhan kamu, ya. Laqad ja'al akal haq, maka telah datang kebenaran kepadamu. Ingat, sampai selesai bacanya, sampai selesai ini ya. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu, min rabbika, dari Tuhan kamu, maka fala takunanna minal muntarin, maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang ragu. Nah, disuruh bertanya apa? Itu dilanjutkan Mas Edis. Jangan cuma sebegini saja. Gitu loh. Nabi Muhammad disuruh bertanya kepada orang-orang sebelumnya yang membaca kitab-kitab sebelumnya, disuruh nanya apa, kan begitu kan? Justru ini bisa ketabuk antum. Bisa ketabuk. Disuruh nanya apa? Nih, wa kadza qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini satu zaman dengan Nabi. Ini ponakan sepupunya Nabi. Wa kadza qala Ibnu Abbas wa Sa'id bin Jubair wal Hasan al-Basri. Wa hadza fihi tathbitun lil ummah, dan ini adalah pemantapan untuk umat, wa i'lamuhum lahum, untuk orang yang hidup sezaman dengan Nabi ya. Ini sepupunya langsung. Apa? Tentang apa? Disuruh bertanya tentang apa? Anna sifata nabiyihim sallallahu alaihi wasallam maujudah fil kutubil mutaqaddimah allati bi aidi ahlil kitab. Bahwa sifat tentang Nabi Muhammad telah tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu yang dipegang oleh orang-orang ahlu kitab di zaman Nabi Muhammad. Bayangkan, Nabi Muhammad disuruh nanya ini nih, bahwa beliau telah tertulis di dalam kitab ahlul kitab. Bukan bertanya tentang Bible, bukan. Bukan bertanya tentang Markus, Matius, Lukas, Yohanes, bukan. Bukan bertanya tentang perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian modern, dan perjanjian expired. Bukan. Tapi disuruh bertanya kepada orang-orang sebelumnya bahwa nama Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad telah tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya. Kata siapa? Ini yang menyampaikan orang yang duduk langsung bersama Rasulullah, yang belajar langsung kepada Nabi, yang dia adalah sepupu Nabi. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an. Cedir.
Selamat datang di kebenaran, Mas Edis. Bukan suruh nanya Bible, Mas Edis. Bukan. Kalau nanyanya Bible, apa kata Nabi? La asyukku wala as'al. Aku nggak ragu, aku nggak nanya. Ngapain kamu nanya? Kamu bertanya-tanya. Begitu. Nggak butuh Nabi Muhammad. Begitu. Butuh Nabi Muhammad pertanyaan Bible itu. Kemudian tentang ayat Goronik. Ayat Goronik sekarang ya. Ayat Goronik. Oke, kita buka di dalam tafsir At-Tabari. Ayatnya yang saya baca nih, ayatnya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitan. Tidaklah kami mengutus. Nah, ini hebatnya nih, umat Nabi Muhammad kerennya nih. Langsung baca original teks nih. Wah, ini umat terbaik.